Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi atau untuk memperoleh sertifikat kompetensi bidang TIK, bidang spreadsheet. Nah, pada kesempatan ini soal yang akan kita kupas yaitu dengan tipe SS011A. Nah, pada video yang pertama kali ini di dalam mengupas SS011A, saya akan mulai membacakan petunjuk. Walaupun petunjuk soal itu kelihatan sederhana, tetapi sangat menentukan keberhasilan Anda di dalam mengerjakan. Nah, oleh karena itu mari kita simak seperti apa petunjuk soalnya, termasuk covernya. Ini juga persiapan eh, mental Anda yang akan mengikuti uji kompetensi CLCP. Nah, mari kita ikuti bersama. Oke, yuk. Nah, ini adalah tampilan soal, ya. Namun saya akan menunjukkan terlebih dahulu covernya seperti ini. Cover pertamanya yang ini nih. Jadi begitu Anda masuk ke ruangan ujian, akan dibagikan suatu bundel soal. Ciri khas dari SS atau spreadsheet itu berwarna hijau ya untuk CLJB. Kemudian di sini ada tulisan 120 menit. Jangan dibuka sebelum instruksi mulai bekerja diberikan oleh petugas ya. Ada website LSKTIK sebagai penyelenggara, di mana semuanya adalah tingkat kesalahan 0 sama dengan kompeten. Ada tanda checklist, ini berarti simbol kompeten. Kemudian petunjuk umum, petunjuk umum di dalam mengerjakan soal SS011A atau spreadsheet secara umum itu yang pertama, sebelum Anda mulai mengerjakan soal uji kompetensi praktek, yaitu yang disingkat dengan UK praktek, periksa terlebih dahulu eh, ada dua hal di situ. Ya. Yang pertama adalah kita baca saja ya. Apakah piranti lunak atau software yang terdapat di komputer Anda telah sesuai dengan jenis software yang Anda pilih saat pendaftaran ujian? Kalau kita menggunakan spreadsheet itu tidak selalu Excel ya. Excel itu salah satu bagian dari spreadsheet. Nah, ya, spreadsheet itu bisa Excel, bisa Quadro Pro, bisa Lotus, bisa Open Office Sheet, dan seterusnya termasuk G-Sheet. Ini tentu petugas maupun panitia ujian sudah memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih softwarenya. Maka pertanyaan pertama itu. Yang kedua, apakah folder untuk penyimpanan hasil pekerjaan dengan nomor ujian Anda sudah terbuat terdapat di komputer yang akan Anda gunakan? Ini juga harus dipastikan di depan. Ya, waktu membaca petunjuk ini tentu eh, memulai mengerjakan itu belum diberikan, jadi masih semacam briefing umum. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Anda mengalami kesulitan dengan peralatan komputer yang Anda hadapi, segera lapor kepada pengawas ujian yang bertugas, termasuk yang bagian salur tadi misalnya tidak sesuai harus lapor segera. Kemudian yang ketiga, apakah soal uji kompetensi praktek ini, eh, maaf saya ulangi ya. Yang ketiga, naskah soal uji kompetensi praktek ini dikembalikan kepada pengawas ujian setelah ujian selesai atau berakhir. Jadi kalau Anda yang menyaksikan video ini adalah kesempatan untuk memperoleh ya, maka boleh Anda screenshot atau bahkan video ini bisa Anda ulang-ulang terus ya nantinya. Kemudian yang kelima, bekerjalah sendiri dengan jujur dan tidak ada tanya jawab antara peserta ujian dengan pengawas ujian tentang soal yang diujikan. Karena soal ini sudah
pastikan tidak ada salah ketik maupun salah cetak. Anda wajib menginterpretasikan maksud soal secara tepat dan benar. Yang kelima, bekerjalah dengan tenang, penuh percaya diri, jujur, dan diawali berdoa. Selamat menempuh uji kompetensi ini. Ini soal di cover depan. Lalu di bagian bawah itu ada suatu teks lain dari LSK TIK. Apapun kualifikasi atau profesi Anda, yang penting kompetensinya. Nah itu, ya ini cover depan. Kemudian untuk halaman kedua itu ada yang disebut petunjuk mengerjakan soal nanti. Ini juga ada depan itu ada kod dari LSK TIK. LSK itu singkatan atau kepanjangan dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi itu TIK. Nah ini uji kompetensi praktek ya, tidak ada teori, misalnya praktek. Spreadsheet atau SS, jadi di sini tidak menyebut merek. Kalau Anda menyebut sebagai misalnya Excel itu kan merek. Seperti tadi saya katakan di depan bahwa untuk spreadsheet itu tidak hanya Microsoft Excel, bisa G Sheet, bisa Lotus, bisa Quadro Pro, bisa Symfony, ya, bisa yang lain banyak sekali. Nah, kita baca, penilaian tidak dilakukan saat proses pengerjaan soal, namun terhadap hasil pekerjaan atau soft copy yang dapat diselesaikan dengan tepat dan benar sesuai petunjuk mengerjakan soal di bawah ini. Dan contoh hasil pengerjaan yang dilampirkan sebagai ilustrasi data. Piranti lunak yang digunakan bebas termasuk dalam kelompok software spreadsheet. Tadi sudah saya sebut ada Quattro Pro, ada Lotus, ada Symfony, ada G Sheet, ada Open Office Sheet, dan segala yang lain. Terlepas dari kalau di Indonesia itu mayoritas memang kebanyakan menggunakan Microsoft Excel. Itu hal yang berbeda ya. Lalu kita baca petunjuk mengerjakan soal. Kasus soal berupa pengolahan data laporan penjualan pakaian. Kerjakan seluruh soal yang meliputi materi sebagai berikut. 1. Bagian pertama, laporan. Buatlah kerangka laporan piranti seperti contoh terlampir. Dan data entry secara manual untuk kode pakaian. Data kode pakaian adalah kode yang untuk menentukan jenis pakaian, banyak pakaian yang terjual dan ukuran. Data kode pakaian terdiri dari 7 karakter, XX-XX99 dengan tentuan. 1. Dua karakter pertama atau XX untuk menentukan jenis pakaian. Dua karakter keempat XX untuk menentukan ukuran. Dimaksud dua karakter keempat itu karena X itu karakter pertama, X karakter kedua, strip itu karakter ketiga, X yang berikutnya karakter keempat, ada dua, X juga. Kemudian yang berikutnya dua karakter terakhir, 99, itu untuk menentukan banyak pakaian yang terjual. Nah, contoh soalnya seperti apa yang ini nih? Saya tampilkan. Ini juga kesempatan yang baik kalau misalnya Anda mau screenshot ya. Mana nih? Oh, yang ini nih. Nah, ini hyperbesar. Jadi XX di sini contohnya di dalam kode pakaian ini XX yang dua pertama itu JK, SW, KA, CJ, JK, SW, KA, dan seterusnya sampai terakhir ini SW. Kemudian dua karakter keempat itu SM, ME, LA, SM, ME, LA, dan seterusnya sampai terakhir LA. Kemudian yang berikutnya yang dia sebutkan dengan dua karakter terakhir, itu angkanya 9 itu berarti dia bersifat number ya. Sifat number itu ini. 20, 12, 15 sampai terakhir ya ada 01 dan 12. Itu yang dimaksud oleh petunjuk soal tadi.
Itu tentang laporan. Sehingga kalau Anda bisa membuat rumus yang bagian satu ini, nanti hasilnya akan eh, tampak pada ini, ya, mulai jenis pakaian, banyak, ukuran, dan seterusnya ini nanti tergantung dari interpretasi Anda di dalam membaca soal. Selanjutnya, yang bagian kedua. Bagian kedua ini, lakukan pengolahan data dengan ketentuan sebagai berikut. Buatlah tabel bantu pada sheet yang diberi nama tabel bantu. Ya, nanti ada sheet itu kita rename. Kemudian yang kedua, kolom pakaian diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel jenis pakaian. Yang ketiga, kolom banyak pakaian yang terjual diisi 2 karakter terakhir dari kode pakaian. Yang keempat, kolom ukuran pakaian diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika 2 karakter keempat dari kode pakaian adalah SM berarti small, ME kolom ukuran pakaian diisi medium, LA maka kolom ukuran pakaian diisi large. Dan yang kelima, kolom harga satuan diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel harga satuan. Ya, ini petunjuk. Yang disebut sebagai petunjuk mengerjakan soal, ada 2 hal yang harus Anda lakukan sementara itu. Tapi sekarang kita lihat tabel bantunya seperti apa. Nah, tabel bantunya yang ini nih. Nah, ini tabel bantunya seperti ini. Nah, oke, itu yang perlu Anda pahami. Ya, ini seperti ini. Ya. Ini juga boleh Anda screenshot. Jadi petunjuk nomor 2 ada 5 poin, sebetulnya ada banyak ya, tapi supaya Anda lebih ada gambaran, saya akan mencoba membacakan petunjuk yang berikutnya. Itu yang ini nih. Tadi kan 5, yang keenam ini. Yang keenam kita baca ya, kita baca. Kolom diskon diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika banyak pakaian yang terjual berjumlah kurang dari 10 buah, maka diskon diberikan sebesar 2% dari total harga. Antara 10 sampai dengan 15 buah, maka diskon diberikan sebesar 3% dari total harga. Antara 16 sampai 20 buah, maka diskon diberikan sebesar 4% dari total harga. Di atas 20 buah, maka diskon diberikan sebesar 5% dari total harga. Petunjuk selanjutnya, kolom hadiah diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika ukuran pakaian adalah small, maka diberikan hadiah full point. Medium, maka diberikan hadiah gantungan kunci. Large, maka diberikan hadiah kalender. Petunjuk berikutnya, kolom fasilitas diisi jika jenis pakaian adalah celana jeans, maka mendapat fasilitas boleh retur. Selain itu tidak retur. Selanjutnya, kolom total harga didapat dari banyak pakaian yang terjual dikalikan harga satuan dikurangi diskon. Dan yang berikutnya, isilah analisa perhitungan di bawah laporan berupa rekapitulasi banyak pakaian yang terjual dan diskon berdasarkan ukuran pakaian serta statistik total harga. Lalu yang perlu diperhatikan ada 2 hal. Pembacaan tabel wajib menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP diikuti dengan fungsi lainnya yang dianggap perlu. Maka Anda harus menginterpretasikan mana kala menggunakan VLOOKUP, manakala menggunakan HLOOKUP, serta fungsi yang diperlukan itu Anda harus mampu dan bisa menginterpretasikannya. Kemudian yang kedua menjadi perhatian Anda adalah format data wajib disesuaikan seperti laporan yang terlampir. Nanti ada contohnya.
Dan yang ketiga, berilah nama ini laporan strip 11A. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk menambah nilai, yaitu bagian nomor 4, tambahkan clip art yang sesuai dan judul yang menggunakan word art. Ya, secara Nafa Collection nanti. Yang ini nih, ini supaya Anda bisa, nah, yang dimaksud ini, Nafa Collection ini kan. Ini kita menggunakan sesuai petunjuk, yaitu ini, word art. Oke, demikian sudah saya bacakan untuk bagian 1 terlebih dahulu. Kita akan segera kerjakan. Silahkan Anda bersiap-siap untuk mengerjakannya setelah membaca petunjuk. Petunjuk tadi dibaca sekitar 11 sampai 12 menit ya. Tapi itu penting supaya nanti di dalam mengerjakan Anda cukup percaya diri dan penuh semangat di dalam mengerjakannya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada awal video ini. Silahkan like and share supaya banyak relasi teman istimewa mereka yang mengikuti eh, persiapan untuk uji kompetensi CLCP bidang spreadsheet ya. Kalau Anda suka silahkan like and share supaya banyak teman yang terbantu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sehingga akhirnya Anda nanti dinyatakan kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Ikuti terus video-video selanjutnya supaya Anda semakin mantap di dalam mengikuti uji kompetensi CLCP. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.